Pada pertemuan pertama ini, kita akan mendiskusikan 3 hal. Pertama, membahas capaian dan materi perkuliahan mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Kedua, membahas proses perkuliahan mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Ketiga, membahas sistem evaluasi perkuliahan mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Materi pertama, capaian akhir perkuliahan. Setelah selesai menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, mengidentifikasi, dan mendiskusikan hakikat linguistik historis komparatif, hakikat perubahan bahasa, jenis perubahan bunyi bahasa, kaidah penulisan bunyi, menerapkan metode leksikostatistik, rekonstruksi bahasa purba, teori tanah asal, serta perkembangan linguistik historis komparatif. Berdasarkan capaian akhir perkuliahan tersebut, setidaknya terdapat 9 materi yang harus dikuasai yang tersebar dalam 16 kali pertemuan. Materi pertama, orientasi perkuliahan yang dilakukan pada pertemuan 1 terkait dengan capaian dan materi perkuliahan, proses perkuliahan, serta sistem evaluasi perkuliahan. Materi kedua, hakikat linguistik historis komparatif yang dilakukan pada pertemuan 2 dan 3. Pada pertemuan 2 terkait pengertian, kedudukan, dan cakupan linguistik historis komparatif. Adapun pertemuan ketiga terkait dengan sejarah, tokoh, dan manfaat linguistik historis komparatif. Materi ketiga, hakikat perubahan bahasa dan tipe perubahan bunyi bahasa, yang terbagi dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan 4 dan 5. Pada pertemuan 4 membahas tentang hakikat dan proses perubahan bahasa serta tipe perubahan bunyi, sedangkan pertemuan 5 membahas tentang tipe perubahan bunyi. Materi keempat, kaidah penulisan perubahan bunyi bahasa, yang terbagi dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan 6 dan 7. Pertemuan 6 membahas tentang kaidah penulisan perubahan bunyi bahasa, sedangkan pada pertemuan 7 membahas tentang identifikasi dan pendiskusian kaidah penulisan perubahan bunyi bahasa. Materi kelima, metode leksikostatistik dilaksanakan dengan 4 kali pertemuan, yaitu melalui pertemuan 8, 9, 10, dan 11. Pertemuan 8 tentang kosakata dasar dan penentuan kata kerabat. Pertemuan 9 tentang identifikasi dan diskusi penentuan kata kerabat. Pertemuan 10 tentang metode leksikostatistik. Adapun pertemuan 11 tentang identifikasi dan diskusi hubungan kekerabatan. Materi ke-6 terkait rekonstruksi bahasa purba terdiri atas 2 kali pertemuan, yaitu melalui pertemuan 12 dan 13. Pertemuan 12 tentang prinsip dan langkah rekonstruksi bahasa purba. Pertemuan 13 tentang identifikasi dan diskusi rekonstruksi bahasa purba. Materi ke-7 terkait teori tanah asal dalam studi linguistik historis komparatif yang dilaksanakan melalui pertemuan 14. Materi ke-8 tentang perkembangan studi linguistik historis komparatif Austronesia, yang terdiri atas 2 pertemuan, yaitu pertemuan 15 dan 16. Pertemuan 15 membahas tentang kelompok bahasa Melayu Polinesia Barat. Adapun pertemuan 16 membahas tentang kelompok bahasa Melayu Polinesia Tengah dan Halmahera Selatan Papua Barat. Untuk mempelajari materi-materi tersebut, ada beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Buku karangan Boris Kraft tahun 1996 berjudul Linguistik Bandingan Historis. Terbitan Gramedia, Jakarta. Buku karangan Jos Daniel Parera tahun 1991 berjudul Kajian Linguistik Umum Historis Komparatif dan Tipologi Struktural terbitan Erlangga, Jakarta. Buku karangan Mahsun tahun 2006 berjudul Linguistik Historis Komparatif terbitan Gajah Mada Press, Yogyakarta dan bukunya tahun 1995 berjudul Dialektologi Diakronis terbitan Gajah Mada Press, Yogyakarta. Buku karangan Chea, Mes tahun 1976 berjudul Ilmu Perbandingan Bahasa-Bahasa Austronesia terbitan Universitas Kebangsaan Malaysia. Buku karangan Sudarno tahun 1994 berjudul Perbandingan Bahasa Nusantara terbitan Arika Media Cipta, Jakarta. Buku karangan S. Wojowasito tahun 1959 berjudul Linguistik, Sejarah Ilmu, Perbandingan, Bahasa terbitan Gunung Agung, Jakarta. Buku karangan Ben Notover tahun 1997 berjudul Bahasa Melayu Bangka terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku karangan Ekan, Masinambo dan Paul Heinen tahun 2008 berjudul Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah terbitan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Buku karangan Abdul Syukur Ibrahim tahun 1995 berjudul Prinsip dan Metode Linguistik Historis terbitan Usaha Nasional, Surabaya dan bukunya berjudul Linguistik Komparatif tahun 1995 terbitan Usaha Nasional, Jakarta.
Buku karangan Robert Blues, tahun 2013 berjudul The Austronesian Languages terbitan Hawaii University Press, serta bukunya berjudul Telaah Komparatif Bahasa Nusantara Barat yang diterjemahkan oleh Bambang Kaswanti Purwo. Yang diterbitkan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta. Buku karangan Isidore Dieng tahun 1965 berjudul Linguistics Subgrouping and Lexicostatistics terbitan Oxford University Press, Amerika Serikat. Buku karangan Terry Crowley dan Claire Bauer tahun 2010 berjudul An Introduction to Historical Linguistics terbitan Oxford University Press, New York. Buku karangan Joseph L. Greenberg tahun 2005 berjudul Genetic Linguistics, Essay on Theory and Method terbitan Oxford University Press, New York. Agar sumber belajar lebih mutakhir, para mahasiswa dapat memanfaatkan artikel yang diterbitkan pada sejumlah jurnal bahasa dan pendidikan bahasa yang terakreditasi nasional pada laman Sinta.Kemdikbud.go.id. Pada level internasional, para mahasiswa dapat juga mengakses artikel yang diterbitkan pada jurnal bahasa yang bereputasi internasional pada laman cimagojr.com. Proses perkuliahan dilakukan secara hybrid learning, yaitu 40% luring dan 60% daring. Secara daring para mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan melalui akun YouTube dan TikTok, Sahabat Bahasa. Berkaitan dengan evaluasi perkuliahan, kelulusan ditentukan oleh skor kumulatif. Skor kumulatif terdiri atas skor aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, minimal 60. Skor pengetahuan minimal 60. Skor aspek sikap didapatkan dari kehadiran, kedisiplinan, dan kesantunan dengan bobot 10%. Skor aspek pengetahuan didapatkan dari kuantitas dan kualitas respon dan tugas, dengan bobot 70%. Adapun skor aspek keterampilan didapatkan dari komunikasi dan kerjasama dengan bobot 20%. Jadi, nilai kumulatif didapatkan dari 1 kali nilai sikap dijumlah 7 kali nilai pengetahuan dijumlah 2 kali nilai keterampilan dibagi 10. Sebagai akhir pertemuan, jawablah pertanyaan berikut. Jawaban saudara ditulis tangan kemudian difoto dan diunggah pada form yang telah disediakan paling lambat 24 jam setelah perkuliahan berakhir.